Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Salam sejahtera, salam sukacita, salam berkat, dan salam sehat untuk kita semuanya. Hari ini, Rabu tanggal 13 April tahun 2022, kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Tetapi secara khusus di hari ini sampai di hari Minggu yang akan datang, saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk merenungkan firman Tuhan secara khusus dari 1 Korintus 15 ayat ketiga sampai dengan ayat yang ke-8 dan juga ayat-ayat yang lain yang akan saya bagikan bagi kita. Dan pagi hari ini saya membagikan bagian firman Tuhan ini, tujuannya adalah untuk melihat akan karya, kasih, dan rahmat serta anugerah Tuhan yang begitu luar biasa bagi kehidupan umat manusia, yaitu saudara dan saya. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya akan membacakan firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat yang ketiga dan sampai dengan ayat yang ke-8. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Perhatikan, yang sangat penting, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan di antara mereka masih hidup sampai sekarang atau sampai firman Tuhan ini disampaikan, tapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ialah menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Ibu dan Bapak, berdasarkan firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan ayat ke-8 ini, ada tuliskan di sana hal yang sangat penting. Jadi ini hal yang sangat penting, artinya perlu diketahui, penting untuk dimengerti, penting untuk dipahami. Yang pertama adalah Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Yang kedua, Kristus dikuburkan. Dan yang ketiga, Kristus dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai kitab suci. Yang keempat adalah Kristus telah menampakkan diri. Ini adalah rangkaian yang tak terpisahkan, tapi bukan hanya karena tak terpisahkan, tapi ini sangat penting. Karena kalaupun mati tapi tidak bangkit, maka itu merupakan hal yang kesia-siaan, kata firman Tuhan. Nah, tapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, khususnya pada hari ini, tanggal 13 April tahun 2022 ini, saya akan berbagi bagi kita adalah Yesus berkorban bagi kita. Di dalam ayat ini dijelaskan Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Artinya dia mati di atas kayu salib bukan karena dosanya, bukan karena pelanggarannya, tapi karena dosa-dosa kita. Artinya Yesus berkorban bagi kita. Taruhkan dalam hatimu Bapak Ibu dikasih Tuhan tentang pribadi Yesus yang mau berkorban bagi saudara, bagi saya. Saudaraku dikasih Tuhan, salib di dalam hal ini membuktikan atau mengacu kepada hukuman yang terberat dan yang paling brutal. Pada saat itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada banyak berbentuk hukuman salib dilakukan di dunia. Tapi salib yang dilakukan atau dipakaikan untuk menyelipkan Yesus itu adalah dua balok kayu yang saling bersilang tapi bentuknya itu sudut 90 derajat. Jadi bukan berbentuk X atau berbentuk yang lain, tapi membentuk sudut 90 derajat sehingga terbagi dalam seperti perapatan 4 arah. Oke, mungkin Bapak Ibu sudah tahu tentang hal itu, tapi saya mau sampaikan lagi adalah itu mengacu pada hukuman terberat yang sangat brutal. Karena masih ada hukuman-hukuman berat pada masa-masa itu. Ada misalnya hukuman mati dibakar, hukuman mati dipenggal, ada juga. Tapi hukuman yang paling sadis, terberat adalah hukuman salib tersebut. Dan salib yang dipergunakan itu diperkirakan sekitar beratnya itu adalah 40-50 kg. Ya, mungkin bisa lebih karena
untuk bisa orang disalibkan di atasnya kan berarti kayu salibnya harus besar. Kalau ringan gampang patah nggak mungkin. Nah, tentunya Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada satu hal yang menarik di sini karena dikatakan sesuai dengan kitab suci. Saya coba lihat kitab suci yang mana rujukannya di dalam firman Tuhan. Saya coba lihat di dalam firman Tuhan dalam Ulangan pasal 21 ayat 22 sampai 23. Ternyata memang ada dituliskan di sana, dikatakan begini: apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Nah, ini bicara tentang salib, penyalipan itu. Ini rujukannya. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab orang yang digantung terkutuk oleh Allah. Jadi nggak boleh lebih satu. Jadi kalau sudah mati dikuburkan. Nah, itulah yang dilakukan terhadap Yesus karena disalibkan pada hari itu, Jumat Agung, yang kita rayakan juga di bulan ini tanggal 15 yang akan datang. Disalibkan, menjelang sore hari mati, dan apa yang terjadi? Diturunkan langsung dikuburkan karena memang itu perintah atau menjadi rujukan firman Tuhan atau tuntunan firman Tuhan. Dikatakan jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Tetapi perhatikan baik, hukum salib hingga mati itu adalah hukuman terberat. Dan dikatakan itu adalah karena dosa atau ada kesalahan, pelanggaran yang sepadan dengan hukuman mati. Jadi yang dihukum mati pertama itu adalah karena sepadan dia hukuman mati, maka disalibkan. Tetapi sekaligus juga itu karena bentuk apa? Kutukan Allah bagi dia. Tapi saya sampaikan itu dialami oleh Yesus, tapi bukan karena dosa dan pelanggarannya, melainkan karena dosa dan pelanggaran saya dan saudara ditanggungkan dan ditimpakan kepada dirinya. Sekali lagi saya katakan, Yesus disalib bukan karena saat itu hukum Romawi berlaku demikian, bukan karena hukum Yunani, bukan karena hukum Persia, bukan, tapi karena sesuai dengan kitab suci, maka Yesus disalibkan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu dikasih Tuhan, saya ingin mengajak kita memahami tentang karya Kristus, pengorbanan Kristus dalam kehidupan kita, kehidupan umat manusia. Karena kalau kita sedikit mau bertanya, mengapa Yesus harus mau mati di salib? Apakah memang harus begitu? Ya, saya mau beritahu. Sebab tidak ada cara lain untuk menebus manusia dari hukuman dosa selain Yesus disalibkan. Tidak ada cara lain. Kenapa saya menyimpulkan demikian? Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu semua bisa melakukan apapun sesuai dengan kehendaknya, bisa. Tetapi kalau Yesus disalibkan, karena memang tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Dan itulah cara yang harus dilakukan oleh Allah. Tidak dengan domba, karena saudara mau ditebus, hidup kita ditebus dari dosa, itu tidak bisa dengan domba lagi. Tidak bisa dengan uang. Jangan saudara berpikir dengan uang bisa kita bayar dan utang kita lunas, dosa kita lunas, maka kita diselamatkan. Tidak bisa. Dan tidak ada pembelaan manusia untuk bisa membebaskan manusia dari dosanya. Hanya cara yang dilakukan oleh Allah, yaitu dengan menyalibkan, menyerahkan Yesus berkorban bagi manusia. Tetapi sekaligus juga dilakukan semua itu karena membuktikan kasih-Nya yang begitu luar biasa bagi kita, memberikan yang terbaik. Yang terbaik yaitu dengan nyawanya sendiri. Karena tidak ada lagi pemberian yang lebih dari itu. Kristus berkorban, itulah pemberian terbaik bagi kehidupan manusia. Jadi kalau saudara berkata yang terbaik adalah berkat sejarah semani, yang terbaik adalah kesehatan, no. Karya Kristus di atas kayu salib, itulah pemberian yang terbaik bagi kita. Karena olehnya kita diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, semua itu dilakukan. Saya mau sampaikan yang ketiga. Kita, saudara, saya berharga bagi Tuhan. Saudara berharga bagi Tuhan. Saya berharga bagi Tuhan. Kita umatnya, kita ciptaannya, kita miliknya. Maka Yesus mengorbankan apapun untuk menebus kita, menebus Anda dari hukuman maut, hukuman dosa. Karena apa? Anda berharga. Dia tidak membiarkan kita dikuasai oleh
kebinasaan kekal. Dia tidak mengizinkan kita, dia tidak tega, tidak rela membiarkan kita menjadi hidup yang tersia-siakan. Kenapa? Karena kita berharga baginya. Tidak mengizinkan hidup kita menjadi hidup yang diperbudak oleh dosa. Dia mau menebus kita. Itulah sebabnya saudaraku dikasih Tuhan, pada kesempatan ini saya mengajak kita menanggapi akan pengorbanan Kristus itu dengan benar. Tanggapi dengan baik, tanggapi dengan serius. Bagaimana cara menanggapinya? Bagaimana cara meresponnya? Ibu dan bapak, saudara-saudara dikasih Tuhan, perhatikan dengan baik. Yang harus kita lakukan adalah mengasihi Kristus lebih sungguh lagi. Mengasihi Kristus lebih sungguh lagi, itulah respon pertama yang harus kita lakukan. Karena dia mengasihi kita dengan sungguh-sungguh, mengasihi kita dengan tulus, rela berkorban, maka kita pun seharusnya mengasihi Kristus lebih sungguh lagi, lebih sungguh lagi. Jangan asal-asalan menjadi Kristen, jangan Kristen asal-asalan. Mengikut Yesus, jangan mengikut Yesus asal-asalan, tapi mengikut Kristus dengan sungguh, karena kita mengasihi dia lebih sungguh lagi, lebih sungguh lagi. Yang kedua adalah menghargai hidup yang diberikan oleh Tuhan. Cara kita merespon karya pengorbanan Kristus adalah hargai hidup kita dengan benar. Jangan berikan hidupmu untuk hal yang sia-sia. Jangan sia-siakan hidupmu. Jangan isi hidupmu dengan hal yang sia-sia, tapi isilah dengan hidup yang bermakna dan yang berguna. Karena Yesus mau mati bagi kita. Karena hidupmu berharga di hadapan Tuhan. Hidup kita berharga bagi Tuhan, jangan disia-siakan. Hargai hidup yang diberikan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, lakukan dan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Adalah sepantasnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Paulus melakukan yang terbaik dan dia bekerja dengan lebih keras. Dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 9 ayat 10. Bapak Ibu bisa baca nanti di rumah. Melayani dengan sungguh-sungguh, melayani jemaat dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Dia bekerja lebih keras karena dia mengasihi Tuhan, mau beri yang terbaik bagi Tuhan, dan dia menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan kepada dia. Itulah sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya katakan kepada kita, mari kita meresponi pengorbanan Kristus yang begitu mulia, yang begitu luar biasa atas kehidupan kita dengan cara mengasihi dia lebih sungguh, menghargai hidup kita dengan lebih baik, dan juga memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya hari ini. Kiranya ucapan syukur, sukacita, dan kebahagiaan, damai sejahtera melimpahi kehidupan Bapak Ibu semuanya. Karena ada Kristus yang mau berkorban bagimu, karena dia mengasihi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur atas karyamu. Kau berkorban di atas kayu salib karena kami berharga bagimu. Engkau mengasihi kami, melakukan segala yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Itulah sebabnya pagi hari ini kami mau mengatakan kepadamu, kami mau mengasihi Engkau lebih sungguh. Kami mau menghargai hidup kami dengan baik, tidak menyia-nyiakannya. Dan kami juga mau melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, hari ini hamba berdoa menyerahkan setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini. Bawalah setiap kami menghargai pengorbanan Kristus yang mulia itu di dalam kehidupan kami, dan kami senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa menyenangkan hati. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Hamba berdoa Tuhan, menyerahkan setiap saudara-saudaraku yang ada hari ini mendengarkan renungan ini, dalam segala pergumulannya, dalam segala situasi, bawa mereka untuk terus bersemangat, antusias, karena mengetahui ada Kristus yang rela berkorban, mengasihi mereka, membawa mereka untuk terus bersemangat menghadapi segala tantangan, karena ada Kristus yang senantiasa menghargai hidup mereka. Itu sebabnya ya Tuhan, aku berdoa, berkati setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Demikianlah renungan dan doa kita. Jika Bapak Ibu juga menjadi pribadi yang menghargai akan rahmat, kasih Tuhan, pengorbanan Kristus bagi kita, tuliskanlah kata-kata Anda, kalimat Anda dalam kolom komentar di dalam podcast ini, sehingga mereka semua yang melihat podcast ini juga nanti akan diberkati melalui tulisan-tulisan yang Bapak Ibu tuliskan. Dan jangan lupa bisa membagikan juga podcast ini kepada saudara-saudara kita, supaya mereka bisa juga menyadari akan kasih Allah yang begitu luar biasa bagi kehidupan mereka. Dan jangan lupa, jika ada juga doa permohonan Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan dari kami, kirimkan melalui nomor yang ada di
WA atau nomor WA yang ada di podcast ini. Kita akan dukung dalam doa karena kita yakin dan percaya dua orang sepakat di dunia ini meminta apa saja pun sesuai kehendak Tuhan, Tuhan akan mendengarkan doa-doa mereka. Itulah sebabnya sekali lagi saya katakan, tetap semangat, tetap antusias, tetap bersukacita, andalkan Tuhan. Dia Kristus, pribadi yang sangat mengasihi dan menghargai kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Shalom. Amin.